Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Market Opening dan inilah emiten update yang telah disiapkan oleh tim redaksi IDX Channel. Yang pertama adalah Mitra Adi Perkasa atau MAPI meraih laba bersih sebesar 271,71 miliar di semester 1 dibandingkan rugi semester 1 2020. Sedangkan PP Presisi atau PPRE kantongi laba naik sebesar 90,7% menjadi 67,5 miliar di semester 1 2021. Dan yang ketiga adalah pendapatan Lipo Cikarang atau LPCK masih tertekan 39,79% menjadi 655 miliar di semester 1 2021, membaik dibanding semester 1 2020. Dan kita akan melihat grafis dari kinerja saham emiten update di mana MAPI secara kinerja Senin per 2 Agustus ini naik 4% ke level 645 dan kinerja year to date-nya ini positif 18,35% di mana PER-nya adalah 19,7 kali dan market cap-nya adalah 10,71 triliun rupiah. Dan beralih ke kinerja saham emiten update selanjutnya yaitu PPRE. Kinerja per Senin 2 Agustus ini naik 2,6% di level 197 dengan kinerja year to date minus 24,81%. Sedangkan PER-nya adalah 28 kali dan market cap-nya adalah 2 triliun rupiah. Di sisi lain juga ada LPCK yang merupakan saham emiten update kali ini di mana kinerja per Senin 2 Agustus minus 1,08% di mana kinerja year to date-nya minus 35,21%, sedangkan PR-nya adalah 5 kali dan market cap-nya adalah 2,47 triliun rupiah. Dan kita akan mengupasnya ini satu-satu bersama Bapak Henry Widiantoro selaku equity analyst dari PT Erdika Elite Sekuritas. Halo Pak. Halo Mbak. Ya Pak, kita melanjutkan lagi perbincangan kita dan sempat tadi saya mengupdate Pak terkait dengan BBCA tadi bahwa BBCA kan tadi memang pada hari kemarin ditutup di 29.000 dan sekarang sudah di 30.000 lagi Pak. Reboundnya sangat cepat sekali. Wow, betul sekali ya, ternyata BCA di sini investor mengapresiasi ini sebagai penguatan signifikan untuk Bank BCA ya. Iya, karena investor optimis ternyata terhadap adanya stock split ini mempunyai dampak yang positif terhadap BCA dan juga pasar modal Indonesia di sini, Mbak. Iya Pak, ekspektasi market terhadap BCA ini luar biasa ya Pak. Tapi kita berbicara terkait dengan emiten yang kita akan bahas nih Pak, MAPI justru Pak. Bagaimana pergerakan MAPI menurut Bapak? Seperti yang kita tahu memang PPKM still going on gitu ya di Indonesia dan sepertinya kinerja MAPI agak tertahan akan hal ini. Bagaimana menurut Bapak? Baik, kalau kita lihat MAPI memang salah satu perusahaan retail yang memang biasanya tertahan ya kalau perusahaan retail dengan adanya PPKM ini karena memang mau ditutup. Namun kalau kita lihat performa kinerja keuangan dari MAPI kemarin, MAPI di sini pendapatnya melonjak lumayan signifikan. Tadi di ini kan jelaskan 35,1%. Ini salah satunya penyebabnya apa? Penjualan melalui kanal online dari MAPI. MAPI di sini selain dia itu punya store di beberapa mall besar, dia itu punya kanal penjualan online di situ. Nah di sini mereka itu terbantu oleh hal itu. Nah ini porsinya juga lumayan besar untuk penjualan online dari kanal online-nya MAPI di situ. Nah ini yang menyelamatkan performa keuangan dari MAPI kemarin sebenarnya, Mbak. Terus kita lihat juga apabila kita review dari performa tadi ya, kita lihat tadi kan performanya naik kurang lebih untuk pendapatan 35% untuk MAPI. Nah ini juga kita lihat selepas dari 3 bulan lalu kan memang ada momentum yang cukup bagus, itu momentum Idul Fitri. Ya, momentum Idul Fitri, di mana kita bandingkan apple to apple tahun lalu ya, year on year-nya. Memang nggak boleh ada itu, tapi sekarang ada momentum Idul Fitri, sehingga ada waktu itu sempat ada masa di mana MAPI ramai dikatakan karena ada momentum Idul Fitri waktu itu sih, Mbak. Oke, baik. Kalau misalkan kita melihat dari kinerja MAPI itu sendiri, memang terkerek dari momentum yang adanya Idul Fitri begitu ya Pak ya. Dan juga tentunya diversifikasi dari adanya disrupsi digital yang membuat MAPI ini menggunakan sarana digital untuk memasarkan produknya begitu ya Pak ya. Dan kalau misalkan kita melihat dari pergerakan MAPI hari ini berada di positif di zona hijau di 650, tapi menurut Bapak adakah support dan resistance tersendiri yang mungkin Bapak sudah pikirkan?
Baik, kalau kita lihat support dan resistance untuk MAPI ya, MAPI kita lihat sekarang berada pada level 655. Sekarang support yang harus diperhatikan untuk MAPI di sini, memang dalam waktu untuk perdagangan swing ya, untuk trading swing sepekan atau 2 pekan, support yang cukup menarik adalah 630. Namun resisten terdekatnya di sini ada di level 665. Skenario-nya adalah apabila 665 terjadi breakout untuk MAPI, ada potensi bagi MAPI akan mengalami penguatan lanjutan ke level 700 di situ dekatnya, Mbak. Oke, baik. Sekarang berada di 665, berarti ini sudah ada di resistance-nya begitu, Pak? Oh ya, betul sekali. Ini kita tunggu breakout-nya, Mbak. Apabila terjadi breakout, ini patut dicermati untuk MAPI di situ. Kita lihat volume transaksi untuk MAPI juga lumayan ramai saat ini kan. I see. Jadi apa saran Bapak untuk investor di rumah, Pak, terkait dengan saham MAPI ini? Apakah tunggu dulu sampai turun di level support atau ikut trading begitu, Pak? Kalau saya lihat dari MAPI itu sendiri untuk saat ini lebih buy on breakout. Baik ketika terjadi breakout 665, dan volume transaksi yang besar, kita akumulasi target terdekat adalah level 700 untuk MAPI itu untuk trading jangka pendeknya dalam saat ini. Namun jangka menengahnya untuk swing mingguannya bisa 700 hingga 750 di situ untuk MAPI. Oke, baik. Jadi untuk MAPI ini lebih cocok untuk investor behavior yang seperti apa, Pak? Short term trading atau justru long term investment? Kita lebih ke arah short term aja. Kita manfaatkan momentum dari performa rilis laporan keuangan yang tadi, Mbak. Soalnya kalau kita lihat ke depannya dalam hal ini di kuartal 3 ini kan kemungkinan akan sedikit tantangannya lebih besar jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya ya, Mbak ya. Ini agak sedikit mengkhawatirkan dari adanya MAPI di situ. Makanya kita manfaatkan momentum ini sebagai momentum trading jangka pendek saja untuk MAPI dengan target yang tadi saya sebutkan di situ, Mbak. Oke, jadi manfaatkan untuk trading jangka pendek saja. Baik, tadi kita sudah membahas terkait dengan MAPI, sekarang kita akan membahas terkait dengan PPRE, Pak. Bagaimana menurut Bapak? PPRE di sini salah satu perusahaan yang memang ini agak tertekan waktu kemarin, tapi sekarang sudah mulai berangsur-angsur membaik. Kita lihat di sini performa keuangannya juga cukup impresif, naik signifikan sekali, 90% dari labanya di sini kalau kita lihat di sini. Nah, ini cukup menarik karena di sini PPRE ini mulai mencoba untuk menggait beberapa proyek-proyek tambang yang besar di Indonesia, seperti yang dari di Morowali di situ, Mbak, tambang nikel di situ. Dia itu mulai bermain di situ karena kita lihat kontribusi pendapatannya dari situ itu kurang lebih 24%. Terus kita lihat target capaian dari MAPI untuk proyek yang ditargetkan setahun ini dari 100% itu untuk semester 1 saja sudah tercapai 75%, Mbak. Dan ini tentunya menjadi katalis yang positif juga di situ. Tinggal 25% untuk semester kedua. Nah, ini cukup menjadi katalis positif bagi PPRE itu sendiri. Terus kemudian baru-baru ini juga PPRE juga baru menandatangani MOU dengan MOU untuk proyek di Jambi, Mbak, kurang lebih 6 triliun jumlahnya. Ini kan cuma jumlah yang cukup besar juga di situ untuk pembangunan pelabuhan sungai, kawasan industri Jambi juga di situ. Baik, Pak. Memang ya, kita bisa melihat di pergerakan saham dari PPRE ini sangat baik apabila kita melihat dari 1 month gitu ya, Pak ya. Kita bisa melihat ini grafiknya sangat naik. Jadi investor harus apa, Pak? Apakah wait and see dulu, lihat dulu bagaimana perkembangan selanjutnya, atau justru harus chip in sekarang untuk ikut trading, Pak? Oke, kalau kita lihat PPRE ya, untuk investor, sekarang PPRE itu sedang berada pada tren bullish ya. Kita lihat dari MA20 maupun MA50-nya di sini sudah berada di atas itu untuk candlestick-nya, terus kemudian MA100 maupun 200 yang baru saja terjadi breakout. Ini sinyal yang cukup bagus sebenarnya untuk PPRE untuk jangka menengah hingga jangka panjang. Nah, bagaimana skenario-nya? Skenario-nya adalah apabila PPRE bergerak konsolidasi, mampu kita di atas level 190 ya, tidak tertembus level 190 dan berhasil breakout di atas level 210, kita cermati untuk PPRE dengan target resisten selanjutnya adalah berada pada level resisten 220 hingga level 230 untuk PPRE itu sendiri, Mbak. Yang long run dalam 1 semester ke belakang akan bagus untuk PPRE. Oke, baik, Pak. Seperti kita tahu, jadi memang kinerja PPRE ini yang sangat moncer begitu. Jadi Bapak menyarankan untuk investor untuk ke jangka menengah dan jangka panjang begitu. Baik, Pak, itu sangat noted, well noted. Dan bagaimana dengan Lipo Cikarang, Pak, yang memang pendapatan ini tertekan sangat tinggi begitu ya, di 39,79%, yang bisa kita bilang ya kinerjanya tidak begitu baik begitu, Pak? Yes, kalau kita lihat dari kinerja memang tidak begitu baik apabila kita bandingkan dengan year on year dengan tahun lalu ya untuk satu semester.
tertekan 39,79% tadi ya Mbak ya. Iya. Nah ini sebenarnya tertekannya karena apa? Karena adanya pendapatan dari rumah tinggal dan apartemen, permintaannya itu yang kemarin berkurang di sini Mbak. Nah wajar saja sebenarnya di kala pandemi ini daya beli masyarakat itu turun. Ketika daya beli masyarakat turun, jangankan untuk membeli kebutuhan pokok, kebutuhan tersier maksud saya, kebutuhan pokok aja susah. Nah, ini sehingga menjadikan LPCK kemarin sempat tertekan dari sisi revenue-nya Mbak di situ Mbak. Namun kalau kita cermati bersama, Lipo Cikarang itu kedepannya ini ada proyek-proyek sebenarnya yang cukup menarik untuk LPCK. Kita lihat ada proyek yang ongoing dari Waterfront Estate ya, dia punya cluster yang mana dia akan rilis di situ. Dan kemudian dia juga sedang menerima pendapatan secara bertahap nih dari Waterfront Estate di situ. Terus kemudian juga kita lihat dia juga di LPCK itu baru saja meluncurkan klaster komersial dan residensial untuk Waterfront Estate yang tadi saya sebutkan di situ Mbak. Terus kemudian juga kalau kita lihat juga di perusahaan ini dia itu punya recurring income yang cukup kuat sebenarnya Mbak untuk menopang laju biar nggak babak belur seperti halnya properti yang lain di situ Mbak. Dia itu punya residensial, township, retail, rumah sakit, perhotelan dan lain-lain di situ. Oke, jadi untuk sekarang berarti memang permintaan perumahan yang menurun ini juga mengkerek kinerja dari keuangan LPCK itu sendiri. Tapi kalau misalkan kita melihat untuk proyek kedepannya tentunya masih banyak lagi begitu ya, dan tentunya menarik gitu untuk kelangsungan kinerja dari LPCK itu sendiri. Tapi kalau misalkan kita melihat dari harga sahamnya Pak, sekarang kita bisa bilang terkoreksi cukup dalam ya, sekarang berada di level 910 begitu Pak. Bagaimana dengan support resistance-nya Pak? Kalau kita lihat support dan resistance untuk LPCK ya Mbak, LPCK ini terkoreksi sekarang ini berada pada level terdalamnya kalau kita lihat dari performa kurang lebih bulan Desember kemarin ya. Dia targetnya itu dari 1615 hingga sekarang 910, ini lumayan signifikan di sini. Nah, bagaimana tendensinya? Ini kalau kita lihat secara teknikal ya, secara teknikal sebenarnya untuk LPCK sudah berada pada area oversold sekali atau jenuh jual, sudah terlalu banyak aksi jual di sini. Namun kalau kita cermati secara teknikal, belum ada tanda-tanda bagi LPCK itu akan berbalik ke tren bullish-nya di situ. Belum ada potensi technical rebound. Kita lihat MA20, MA50 di sini belum tertembus, dan juga kita lihat juga resisten mayornya itu di level 1000 juga belum tertembus, ini susah sekali untuk level 1000. Nah, support yang perlu kita cermati untuk LPCK adalah semoga saja LPCK tidak tertembus ke 900. Apabila tertembus 900 mungkin ada potensi pelemahan selanjutnya menguji level resisten 850. Namun apabila dia tuh mampu bertahan di atas level 900, ada tendensi mungkin secara jangka pendek LPCK itu akan bergerak menguji level 1000 di situ. Ada 90 poin ke atas. Oke, semoga ya Pak ya. Mungkin yang sekarang investor yang sedang menanamkan sahamnya di LPCK berharap dapat menembus 1000, tapi tentunya masih ada potensi untuk pelemahan ke 850. Baik, Pak Henry Widiantoro, kita jeda terlebih dahulu. Kita akan melanjutkan di segmen berikutnya. Baik pemirsa, tetap di tempat Anda. Kita akan kembali sesaat lagi.